kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Agung. Pak Agung, tak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas dan integritas di auditor BPK ya Pak. Ini selama ini kan ada anggapan ya, bahwa audit WTP itu bisa diperdagangkan. Ini bagaimana target Bapak untuk membuat ini menjadi lebih bagus? Ya, jadi memang seperti tadi sudah saya sebutkan bahwa kami punya 3 nilai dasar Pak, integritas, independensi, dan profesionalisme. Ada 2 hal, sudah barang tentu kita menyiapkan instrumen untuk melakukan deteksi. Instrumen deteksi itu ada pada inspektorat kami, inspektorat utama, yang sekarang dilengkapi dengan whistleblowing system. Jadi kalau ada hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang, pemerasan oleh auditor kami, pelanggaran terhadap standar di dalam melaksanakan pemeriksaan, laporkan kepada whistleblowing system kami. Ada whistleblowing system kami. Kemudian di kami juga ada yang namanya MKKE, Majelis Kehormatan dan Kode Etik. Di mana Majelis Kehormatan dan Kode Etik itu anggotanya itu 3 dari luar, profesional, akademisi, dan tokoh masyarakat. 2 dari dalam kami dipilih lewat sidang badan. Dengan komposisi seperti itu, maka yang dari luar itu jumlahnya mayoritas, sehingga kita harapkan dapat memberikan putusan-putusan yang objektif. Di sisi lain, kita juga memperbaiki sistem remunerasi kita. Sudah barang tentu pastinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena orang disuruh berbuat baik di satu sisi, harusnya diimbangi juga dengan remunerasi. Tetapi itu pun harus diimbangi dengan satu instrumen lagi, yaitu penilaian kinerja. Nah, di BPK kami punya 2 lapis penilaian kinerja Pak, yang kami sebut dengan SIMA, itu pada tingkat satkernya, sistem manajemen kinerja, dan makin manajemen kinerja individu, pada tingkat individunya. Jadi dari kerja sama timnya, dari tingkat satker dinilai, dari individunya juga dinilai. Dari situ kemudian mereka bisa mendapatkan remunerasi yang kurang lebih seimbang dengan apa yang mereka hasilkan. Kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan yang intensif. BPK itu punya standar Pak, kita 60 jam mereka harus masuk ke assessment center. Kita punya assessment center, salah satu yang terbaik di Indonesia ini. Di situ akan dilihat bagaimana kondisinya, apakah dia siap, apakah dia tidak siap, apakah dia bisa dimutasi, apakah dia bisa dipromosi, seperti itu. Kami punya assessment center. Kami juga punya talent pool sekarang. Jadi dari assessment center kami bisa lihat mana yang punya potensi akan diletakkan di talent pool, akan didorong untuk jabatan-jabatan yang sesuai. Baik di jabatan-jabatan struktural, administrasi pengawas gitu ya, dan JPT, Madya dan Pratama, maupun untuk jabatan-jabatan fungsional, pemeriksa, asesor, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu barangkali yang kami sampaikan di dalam. Kami juga memperluas objeknya Pak. Teman-teman, kami sampaikan bahwa BPK Indonesia itu adalah salah satu BPK terbaik di dunia. Nah, kami itu bukan hanya menjadi auditor eksternal untuk Badan Atom Internasional, lembaga anti korupsi dunia, organisasi maritim. Organisasi maritim. Baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan saya umumkan juga menjadi anggota dari irjennya, Komite Auditnya Persatuan Bangsa-Bangsa, atau yang kita sebut dengan Independent Audit Advisory Committee. Kebetulan yang diminta di situ adalah Wakil Ketua BPK. Jadi SPI-nya PBB itu salah satunya adalah BPK. Dengan kiprah internasional yang begitu besar, maka kesempatan teman-teman untuk berkiprah bukan hanya di dalam negeri, tetapi mereka juga bisa berkiprah di luar negeri. Dan dengan menciptakan lingkungan pekerjaan yang nyaman ini, kami berharap agar bukan hanya kompetensinya yang terus meningkat, tetapi mereka juga memiliki integritas yang baik. Karena diberi lebih itu nggak cukup, tetapi suasana yang nyaman yang lebih dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu Pak Claudius. Ya, jadi target utama Pak Agung bagaimana meningkatkan kualitas dan integritas dari auditor kompetensi BPK. yang diutamakan, dan kemudian deployment terhadap mereka yang memiliki kompetensi ini baik secara nasional maupun secara internasional, dan itu memberikan perspektif yang berbeda bagi para pemeriksa. Mereka nggak perlu macam-macam karena mereka akan punya kesempatan yang sangat besar, tidak hanya berkiprah dengan untuk memeriksa entitas-entitas yang ada di dalam negeri, tetapi juga mereka punya kesempatan untuk ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan internasional. Menarik juga, tadi disinggung soal bagaimana menggabungkan musik. Saya kembali lagi ke musik ya dari awal. Musik dengan menumbuhkan integritas, itu bisa dijelaskan benang merahnya lagi Pak? Nah, kalau untuk musik ini kan sebenarnya begini, kita kan manusia kan punya kebutuhan Pak Claudius.
bukan hanya kegiatan-kegiatan yang rutin, kan kegiatan di kita kan begitu banyak Pak. Ada ribuan laporan hasil pemeriksaan yang harus kita hasilkan setiap tahun, yang kami harus lakukan. Nah, tekanan pekerjaannya begitu besar, itu belum termasuk resikonya. Oleh karena itu kan harus ada jalan keluar nih. Nah, salah satu jalan keluar yang paling memungkinkan adalah musik. Karena kalau musik tuh Bapak masuk kamar mandi, Bapak bisa nyanyi. Dan Bapak menyanyi tidak untuk ikut idol-idolan atau apapun, tetapi untuk menyenangkan diri Bapak sendiri. Nah, itu kita dorong. Dia nggak usah kemana-mana, di ruangannya, seperti itu. Menenangkan jiwa, pikiran, dan dia universal. Itu bisa untuk semua kelompok etnik, agama, dan juga apa namanya itu gender, semua melampaui batas-batas itu. Sekali lagi saya katakan dalam kesempatan ini bahwa keberagaman itu adalah hal yang penting, Pak. Menerima, embrace keberagaman itu menjadi sesuatu yang saya pikir menjadi agenda untuk kita hari-hari ini, supaya Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin bisa nyanyi salah satu petikan lagu lah, referen salah satu lagu yang Pak Agung rasakan bahwa ini penting untuk menyampaikan pesan keberagaman. Apa ya? Referen aja, salah satu yang mungkin nggak panjang itu. Dikit aja kalau dikit gitu. aja, gak apa-apa. Saya pernah, tapi awalnya saja. Gak apa-apa. Saya kemarin diajak juga ikut menyanyikan yang sempat ribut itu, konser virtual. Tetapi saya pikir lagunya bagus, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, saya menyanyikannya dalam kondisi yang begini ya. Gak apa-apa, audionya ya, silakan. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Waduh, mantap. Ini semoga menjadi inspirasi bagi Bapak dan teman-teman di BPK supaya hasil auditingnya menjadi lebih bermutu lagi, Pak. Terima kasih Pak Claudius. Terima kasih banyak Pak Agung atas Baik, kesempatannya. Sukses untuk Bapak dan teman-teman di BPK. Baik Pak, terima kasih Pak. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa.